Dan di sini sudah ada narasumber kita nih ya, sahabat kreatif. Ini ada Dokter Zikri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Dokter Zikri ini dari UIN Antasari Banjarmasin ya. Iya, Oke Ustaz, tema kita pada hari ini kan menyikapi wabah corona dalam bingkai iman ya Ustaz ya. Betul. Apalagi juga di tengah virus corona ini, kayaknya iman kita bakalan terganggu gitu ya Ustaz. Betul sekali. Apalagi kan dari himbauan pemerintah juga menetapkan bahwa di rumah aja, sholatnya di rumah segala macam gitu ya Ustaz ya. Dan ada beberapa juga warga-warga di Indonesia yang ada beberapa yang mungkin kayak marah gitu karena sholat Jumat dilarang apa segala macam di masjid gitu ya Ustaz ya. Iya betul. Dan itu kayaknya salah satunya iman kita yang mungkin tergugah gitu, kurang gitu ya di dalam virus corona ini. Apakah benar begitu Ustaz? Ya, jadi gini ya, bahwa wabah ini kan sebetulnya bukan masalah yang baru ya. Artinya udah sejak dulu zaman Nabi bahkan ya, wabah yang lebih ganas dari ini juga pernah terjadi. Gitu. Benar. Nah dalam hal ini kan memang ya di sini kan disinilah iman kita berperan gitu ya, bahwa ketika ada himbauan jangan panik, jangan galau, itu sebetulnya tergantung dari iman. Iya, iman kita. Kalau iman kita memang bagus, memang mantap, ya itu tidak akan galau, tidak akan panik gitu. Benar. Iya, persoalannya itu iman kita ini yang kadang naik turun ya, kadang kondisional gitu. Kondisional benar. Kondisional gitu ya. Padahal kan gini, kita kan sebagai seorang yang beriman, ya kita meyakini ya bahwa semua yang terjadi di alam semesta, baik bilang di bumi, di muka bumi, bahkan yang terjadi pada diri kita itu kan sudah ditentukan semuanya. Iya, jadi kita hanya menjalani saja, kan itu keyakinan kita dulu tuh. Iya, benar. Nah, itu yang kadang masih belum terpatri dalam hati kita gitu. Kadang kita ya macam-macam lah gitu. Was-was itu kan, tapi itu memang wajar secara manusiawi ya. Makanya kan kita karena iman ini yang akan membuat kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan khususnya dalam wabah ini. Iya, benar banget. Apalagi kalau iman kita cukup goyah, bakalan goyah juga semuanya, Ustaz ya. Betul. Iya, betul. Apalagi kan kalau di zaman Nabi dulu kan pernah kalau nggak salah bilang bahwa jangan sampai mendatangi daerah yang ada wabahnya gitu ya, Ustaz ya, benar nggak? Betul. Itu ada hadisnya kalau nggak salah ya, Ustaz ya? Betul. Jadi Nabi itu kan di dalam sebuah riwayat pernah bersabda bahwa ketika kalian mendatangi satu wilayah atau tempat yang di situ ada wabah yang ganas gitu ya, maka kata beliau jangan masuk gitu, dan bagi yang berada di dalam itu jangan keluar. Iya, benar. Ini kan memang persis seperti apa yang kita kenal dengan istilah lockdown sekarang gitu ya. Iya. Apalagi kalau bahasanya karantina wilayah katanya, Ustaz. Betul, ya, karantina wilayah memang itu sangat sangat berperan untuk memutus ya mata rantai yang seperti yang kita gaungkan kan. Benar. Mata rantai penyebaran virus itu. Gitu. Iya, benar. Apalagi kan kalau ada sekarang kan physical distancing segala macam gitu ya kan. Itu kan salah satunya ya. Salah satu upaya Ustaz ya. Tapi ternyata di Banjarmasin kayaknya physical distancing kayak nggak ngaruh gitu ya. Iya, memang gitulah, kita memang agak sulit juga ya melihat kondisi sosial kita ini memang kan bermacam tipikal. Kadang mereka masih ada yang mungkin memang belum tahu informasinya atau yang memang ada yang tidak tahu menahu gitu. Ada juga yang ya macam-macam ya kita ini. Ya memang dalam hal ini peran aktif dari pemerintah ya dari ulama itu memang sangat diperlukan untuk mensosialisasikan masalah ini. Iya, benar. Apalagi kan kalau nggak salah MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa juga, Ustaz ya. Betul, ya, terkait dengan itu ya, dengan pelarangan tadi yang disinggung oleh Mas tadi, pelarangan sholat Jumat. Sebetulnya yang dilarang bukan sholat Jumatnya, berkumpulnya itu loh. Berkumpulnya itu kan sebenarnya. Tapi masyarakat kalau melarang sholat Jumat ya bahaya ini, rusak keimanan namanya. Tapi kan masyarakat banyak yang salah mengartikan bahwasanya sholat Jumatnya yang dilarang di masjid gitu ya, Ustaz. Padahal kan menghindari perkumpulannya itu tadi ya kan? Iya, kan istilahnya bukan meninggalkan sembahyang Jumat, tapi kan ada penggantinya kan, ada kompensasi kata orang sekarang ya. Ada kompensasinya kan sholat zuhur. Iya, benar. Di rumah atau mungkin masih kita lihat sekarang beberapa masyarakat yang tetap sholat di langgar atau di masjid, tapi kan terbatas itu insya Allah tidak terlalu nggak masalah itu. Karena kan dalam satuan kecil ya. Membatasi pada kompleknya saja, pada RT-nya saja kan itu udah aman tuh insya Allah.
alhamdulillahnya aman gitu ya Ustaz ya. Benar-benar kecil satuannya. Ya, kalau yang Jumatan ini kan memang agak rentan ya, karena kan tidak hanya satu wilayah, penduduk wilayah itu ya, tapi juga orang-orang lain. Nah, itu yang dikhawatirkan akan kalau ada gitu, yang nggak merasa membawa virus gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan Mas, supaya ini terputus gitu ya, tercegah. Maka ya istilahnya ya, akhirnya pelarangan itu akhirnya difatwakan. Oke, akhirnya dipatwakan bahwasanya memang berkumpulnya itu yang dilarang, bukan artinya ibadahnya ya Ustaz ya. Iya. Bahaya itu. Iya, bahaya jadinya kan kalau kita salah kaprah ya Ustaz ya. Kalau sampai salah kaprah bahayanya kita sendiri sama Allah Taala juga ya Ustaz ya. Nah, jadi kaitannya ini Mas dengan pelarangan itu, kadang kan ada sebagian dari masyarakat itu yang bersikeras ya untuk tetap gitu melaksanakan Jumatan. Persoalannya adalah katanya kadang argumennya ya berkait dengan masalah keimanan. Kalau Allah berkehendak untuk tidak pernah ya tidak bisa, meskipun kita berkumpul tidak apa-apa. Itu kan sesuatu yang menurut hemat kita perlu diluruskan. Iya, benar diluruskan. Iya, bahwa keyakinannya memang betul seperti itu. Cuman kan yang namanya iman itu tidak bisa hanya dengan keyakinan dalam hati, tapi juga diwujudkan dengan perbuatan. Kan istilah iman kita kan itu istilah tasdiqun bil qalbi, yang membenarkan dalam hati, kemudian taqrirun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wala amalu bil jawarih. Nah, ini aksinya ada. Aksinya apa? Ya itu tadi kita mentaati aturan yang berlaku gitu. Nabi aja ketika beliau ke medan perang, beliau tetap pakai jubah perang gitu, enggak tetap bawa senjata gitu. Agak pasrah gitu ya maksudnya Ustaz ya. Iya, nah jadi itu iman yang betul. Iman yang betul itu kan keyakinan di dalam memang Allah yang menentukan segalanya. Tapi kan Allah ini melihat juga usaha kita. Artinya iman kita itu akan dipertanyakan kalau kita misalnya hanya berada pada masalah keyakinan seperti itu. Benar. Intinya kan aksi juga ya Ustaz yang mendukung iman kita gitu ya. Jadi kita berharap kalau masyarakat ya istilah banjarnya itu maasi ya dengan himbauan pemerintah. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Iya. Ya, kita berharap dalam minggu ini kalau bisa pokoknya sebelum Ramadan lah. Paling ya. Soalnya kalau Ramadan itu masih masa seperti ini, kita susah juga akhirnya semua gitu. Susah buka puasa bersama ya Ustaz di masjid-masjid, musola-musola. Nggak ada lagi bukber, itu bukber jadi wacana, betul itu nanti. Kalau yang biasanya kemarin wacana-wacana karena memang malas gitu ya, maksudnya bareng-bareng gitu ya. Kalau ini benar-benar wacana aja nih Ustaz ya. Betul. Oke. Dan Ustaz Zizi masih di sana Ustaz? Masih. Iya. Oke Ustaz, kalau tadi kan kita membahas tentang intermezzo sedikit Ustaz ya, bagaimana pandangan Islam, apalagi juga pandangan umum juga Ustaz ya mengenai wabah virus corona yang ada terjadi di kota kita aja gitu ya, di Banjarmasin. Dan kayaknya nggak lengkap kalau misalkan kita nggak nanyain masalah bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi wabah virus corona ini, apa yang dianjurkan Islam gitu Ustaz di dalam wabah virus corona ini kira-kira Ustaz? Baik, makasih. Jadi pada dasarnya ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, diawali dengan keyakinan dulu ya. Keyakinan bahwa semua yang terjadi di muka bumi, semua yang terjadi pada diri kita itu pada dasarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada satu firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Ini Quran surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang artinya kira-kira seperti ini. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini ayat ya. Ayatnya dulu yang menjadi dalil kita ya, menjadi dasar kita bahwa semua itu sudah ditentukan. Apapun itu. Ya, dan itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sejak kecil dulu ya, diajari guru-guru kita tentang iman kepada takdir ya. Nah, iman kepada takdir baik,
diberikan takdir buruk, ya kita kadang kalau takdir baik menerima, tapi ketika giliran takdir buruk, ya kita kadang ogah gitu ya. Iya benar Ustaz, apalagi kan kalau qadar buruk, wah nasib sial nih. Iya. Nah ini kan dalam firman Allah yang tadi disebutkan, artinya kita kalau misalnya tidak berhasil gitu mencapai satu, artinya ketika harapan itu tidak sesuai, tidak terrealisasi, kita jangan terlalu bersedih gitu. Tapi ketika kita diberikan nikmat itu, kita jangan terlalu gembira gitu. Ya, artinya kan semua memang ya seperti itu. Nah ini keyakinan dulu ya. Nah ini keyakinan dulu, keyakinan kita yang harus kita tancapkan dulu dalam hati kita, bahwa terkait juga dengan penularan ya. Penularan kan ada satu sabda Nabi yang sangat masyhur dan populer, la adwa wala tayrata. Tidak ada penularan dan tidak ada menganggap sial ya. Iya, jadi penularan itu kan terjadi karena memang berdasarkan kehendak Allah. Artinya gini, sekalipun kita misalnya berada di tempat yang jauh gitu dari jangkauan manusia gitu ya, dari distancingnya jauh sekali gitu ya. Kalau memang Allah berkehendak untuk kena ya kena gitu. Kena walaupun bukan gitu Ustaz ya. Iya, ini saya bicara masalah keyakinan dulu ya, dalam hati dulu. Ini keyakinan hati kita dulu. Kita harus memantapkan ini dulu. Kalau ini dulu tidak mantap, nanti akan berimbas pada perilaku kita. Yang kedua, kalau misalnya ya Allah tidak berkehendak, sekalipun kita misalnya berdekatan gitu dengan yang positif kena gitu, tidak kena. Ya, halo? Ya, halo. Nah, jadi itu dulu dasar kita. Artinya penularan itu terjadi, memang sudah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, makanya kan yang kita takutkan itu bukan virusnya gitu ya. Tapi adalah Allahnya yang menciptakan virus gitu. Artinya Allah ketika ingin mematikan seseorang, tidak mesti berhajat dengan virus. Tapi kalau virus sangat berhajat kepada Allah untuk mematikan manusia. Iya. Nah, itu kan dasar kita dulu ya. Dasar kita landasan gitu ya, Ustaz ya. Ya, dasar kita supaya kita istilahnya itu tadi ini dalam rangka mengatasi kepanikan, kegalauan gitu. Artinya kita jangan juga, mohon maaf ya, kadang sikap kita sekarang agak berlebihan gitu dalam menyikapi virus ini. Kan macam-macam ya, agak berlebihan ya sikap kita. Nah, padahal kan itu sesuatu yang jangan gitu amat gitu ya. Iya, jangan lebay amat gitu ya, Ustaz. Iya. Sampai sekarang mohon maaf ya, rasa kemanusiaan kita kadang agak berkurang gitu. Lantaran khawatir misalnya nih, cerita nih dari si saya temannya itu saat itu dia tidak fokus dalam berkendaraan, ternyata jatuh gitu. Nah jatuh itu nggak ada yang mau nolong. Nggak ada yang mau nolong, Ustaz? Iya. Ya Allah. Itu kalau itu karena virus. Oh iya, apalagi di tengah wabah virus corona kalau ada yang jatuh sendiri itu kayak takut gitu Ustaz ya. Iya. Kayak kemarin kan. Ini kan ini udah agak terlaluan ini. Artinya kan kita kadang berlebihan dalam menyikapi ini, takutnya dengan virusnya, bukan dengan Allah yang menciptakan virus itu. Harusnya kan takut dengan Allah gitu Ustaz ya. Ya, itu kan dalam keyakinan dulu ya. Benar. Keyakinan ini kita luruskan dulu keyakinannya. Benar. Nah, terus yang selanjutnya, nah baru kita wujudkan dengan aksi. Aksinya apa? Artinya amal jibril jawarihnya diikuti dengan tindakan yang benar. Tindakan yang benar itu apa? Tindakan yang benar ya kita gunakan sesuai prosedur atau protokol kesehatan gitu ya. Cuci tangan, kemudian apa yang menjadi himbauan dari pemerintah itu yang diterapkan. Dijalankan gitu Ustaz ya. Sama misalnya gini Mas, ketika kita melakukan perjalanan ya, kita tahu ya dalam keyakinan kita bahwa yang memberikan keselamatan atau yang memberikan kemudaratan dalam perjalanan kita itu kan Allah, bukan yang lain. Gitu. Iya benar. Ya, cuman ketika kita ingin selamat, ketika kita meyakini seperti itu, kita tetap harus kalau misalnya kita nih Mas, pulang misalnya atau pergi ke perjalanan tadi tanpa menggunakan helm, kemudian kan tidak membawa SIM, kemudian melanggar rambu-rambu lalu lintas, kira-kira selamat nggak itu? Insya Allah kagak selamat itu. Karena kan ibaratnya sudah nggak pakai helm, nggak bawa SIM. Nah iya, tapi dia punya keyakinan yang seperti tadi. Artinya kalau Allah mau menyelamatkan, biar saya nggak pakai helm, biar saya nggak bawa SIM, biar saya melanggar aturan lalu lintas, itu tidak jadi masalah. Nah itu kan salah, keyakinannya salah itu, keliru itu. Yang perlu diluruskan dari Ustaz ya. Iya, itu yang menurut saya. Jadi menurut saya menyikapi masalah ini kita tetap harus menuruti protokol kesehatan.
Artinya kalau memang seperti itu himbauan, ini kita laksanakan gitu, kita jaga jarak, kita ibaratnya cuci tangan gitu. Karena alhamdulillah ya corona itu kita lebih menjaga kebersihan. Alhamdulillahnya kita jadi clean jaga kesehatan, jaga kebersihan segala macam gitu Ustaz ya. Iya, betul sekali. Jadi ada hikmahnya itu. Walaupun kalau kita dulu misalkan kayak cuci tangan itu pas habis makan aja, padahal sebelum makan kan harusnya cuci tangan juga gitu Ustaz ya. Iya. Kalau sekarang kan waduh setiap 5 menit kayaknya cuci tangan terus Ustaz ya. Cuman itu tadi maksud saya jangan berlebihan juga. Iya, itu kan artinya semua gitu harus seperti itu. Jadi kadang agak berlebihan, kadang sampai mohon maaf ya, kita disinfektan itu kan kadang rentan juga untuk tubuh kita. Pakai itu gitu. Sebetulnya yang saya dengar ya, yang saya pelajari itu dengan cuci tangan, dengan berwudu itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang menggunakan sabun ya boleh juga. Memang dianjurkan gitu ya. Iya benar. Maksud saya jangan terlalu berlebihan. Sekarang kan kasusnya seperti itu. Kita lihat di beberapa pusat perbelanjaan masker, kemudian apa lagi tuh? Habis semua ya di bursa. Iya, habis semua di beberapa supermarket, minimarket itu habis. Harganya kan melonjak tinggi kan. Nah, ini kan berarti udah berlebihan ini. Sangat berlebihan malahan. Ada beberapa kayak di toko online misalkan Ustaz ya, ada yang ngejual harganya sampai 200-an ribu Ustaz. Jutaan Mas, saya dengar itu jutaan untuk yang cairan bersih itu. Sangat berlebihan Ustaz ya kalau bisa dilihat gitu ya. Anggap aja kan memaksimalkan kesempatan dalam kesempitan. Betul. Nah terkadang pun ditambah lagi dengan ya memang ya gitulah kita zaman sunatullahnya seperti pasti ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana itu pasti ada. Iya benar. Apalagi kalau di tengah-tengah apapun itu nih Ustaz ya pasti ada yang kayak ikut campur gitu. Di tengah apapun itu ya kan, walaupun tsunami kayak beberapa wilayah kemarin kan terlanda tsunami, ada aja yang memaksimalkan kesempatannya gitu ya kan. Apalagi di tengah wabah virus corona ini ya Ustaz ya. Ya makanya kan kita disuruh hati-hati Mas. Artinya itu tadi ya, kita tetap hati-hati, jangan panik, kita modal keyakinan seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan lah kita cepat selesai dan berlalu ini wabah ya. Semoga cepat berlalu dan cepat berakhir ya Ustaz ya, dapat kembali. Oke Ustaz, ini ada yang nanya Ustaz ya, saya bacakan dulu Ustaz ya. Boleh. Ini ada di WhatsApp darinya 0877 297 sekian. Mau nanya bagaimana peran yang bisa diambil oleh remaja dalam upaya penanggulangan COVID ini, khususnya dikaitkan dengan keimanan remaja yang berfluktuatif katanya. Ya, jadi gini, peran remaja. Remaja ya. Ya, yang pertama yang jelas dulu ikuti ya protokol kesehatan tadi. Artinya jangan merasa karena Anda masih muda kemudian risiko untuk terkena virus itu juga sangat kecil ya. Kecil. Karena yang berisiko itu yang rata-rata dewasa dan yang tua ya. Benar yang 50 artinya Anda jangan karena Anda merasa punya imunitas yang kuat lalu kemudian nggak apa-apa gejala itunya tidak mengikuti aturan dan himbauan dari pemerintah setempat gitu. Nah ini kan sesuatu yang keliru. Ini ada di rumah saja, kemudian bawa kawan-kawan agar saya ini banyak ada beberapa kawan-kawan yang di grup-grup itu bikin yang nggak, karena mungkin bahasanya nggak ada kerjaan lalu bikin teka-teki gitu ya. Bahasanya gitu saja, padahal banyak kerjaan, cuma ada beberapa momen yang kayak nggak ada kerjaan gitu saja. Untuk mesti rasa bosan jadi jadi memang ya istilahnya bawa kawan-kawannya gitu. Kita stay di rumahnya, jangan terlalu banyak keluar gitu, kecuali memang camping misalnya. Nyambil kebutuhan apa gitu ya, keperluan bantu orang tua gitu ya, harus keluar untuk belanja ya silakan. Itu kan tidak masalah gitu. Tapi kalau untuk nongkrong, itu kan yang nggak boleh itu, nongkrongan atau ya. Jadi memang itu ya betul ya. Artinya peran generasi muda dalam hal ini sangat diperlukan ya. Iya benar. Karena mereka ini yang kadang menjadi carrier-nya. Iya, pembawa. Ibaratnya benar nggak positif, tapi dia pembawa virusnya saja ke yang lain-lain. Akhirnya terjangkit juga. Istilahnya kasihan orang-orang dewasa, orang-orang tua. Khususnya keluarganya, sayang keluarga. Iya. Apalagi kalau kita sayang keluarga, misalkan kalau kita sebagai carrier, bahaya sekali buat keluarga kita saja di rumah gitu kan. Persoalan ini Mas kadang nggak ketahuan gitu. Iya benar, karena nggak ada gejala kan. Dan ini katanya Ustaz terkaitnya dengan keimanan remaja yang kayaknya kurang mantap gitu Ustaz. Bagaimana? Tadi. Jadi untuk masalah ini ya memang ini juga momennya yang pas menurut saya. Artinya bahwa para milenials nih
Artinya ya istilahnya untuk mengisi waktu ya, di rumah ya, sempatkanlah gitu ya, membuka channel-channel keagamaan gitu ya. Betul. Artinya ya kita, karena ini kan wabah nih. Iya, wabah ini. Artinya wabah nih, ini masa introspeksi diri sebetulnya. Artinya Allah ingin memberikan teguran kepada kita bahwa ini sesuatu yang harus membuat kita kemudian senantiasa kembali kepada Allah, memohon ampunan, karena ya, itu yang harus dilakukan untuk saat ini. Benar. Ya, akhirnya kan bahwa mengangkat atau melanjutkan tersebarnya virus ini kan berada di tangan, di kekuasaan tentuannya dari Allah juga. Iya, benar. Makanya kita generasi muda itu harus betul-betul sadar akan hal ini ya. Kalau Allah menginginkan itu tersebar seluas itulah yang terjadi. Makanya kita harus kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah ya, kita buka siaran religi seperti yang ada ini ya. Ya kan kayak ngedengerin gitu ya produk religi gitu kan. Setiap hari Selasa jam 5 sore. Iya. Artinya ini malah kemudian yang selanjutnya juga jalin keakraban dengan keluarga. Barangkali generasi milenial saat ini mungkin ada yang sudah jauh komunikasinya dengan orang tua, keluarga gitu ya. Jadi inilah momennya yang pas. Artinya komunikasi, jangan main HP terus. Ini mentang-mentang di rumah lalu ini terus terang ya kita dan juga beberapa orang tua yang teman tetangga kita itu mengeluhkan itu cepat habis katanya data ini. Kuota internetnya cepat habis gitu saja. Iya, jadi harus pengertian, harus paham gitu ya. Iya, benar-benar. Oh iya. Oke, bisa singkat saja Ustaz, kira-kira ada closing statement sedikit bagaimana cara kita menyikapi iman kita terhadap virus corona ini Ustaz, kira-kira. Closing statement aja Ustaz, singkat. Baik, yang pertama dari segi keyakinan tadi ya, bahwa kita orang yang beriman untuk meyakini bahwa wabah yang terjadi sekarang ini ya, itu semuanya memang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah yang sudah tertulis untuk kita gitu. Iya, benar. Maka kita tentunya harus menerima dan menyikapinya dengan bijak, bahwa kita sebagai orang yang beriman ya meyakini bahwa ketika Allah memberikan ini bala atau musibah kepada kita, maka harapan kita satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita senantiasa berharap dan senantiasa berdoa, bermohon ampun ya, berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh ya. Amin. Kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah, barangkali ini juga sebagian diakibatkan dari dosa-dosa kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lebih meningkatkan amal kita, amal ibadah yang kita lakukan, barangkali yang sudah masih kurang ya kita tingkatkan gitu. Kemudian kita jaga ya pola hidup Islam, tadi menjaga kebersihan, kemudian berempati dengan sesama gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan ini kita bisa kemudian dengan ini kita berharap yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghilangkan wabah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita cepat pulih kembali gitu ya dari virus corona ini. Dan kita dapat beraktivitas kembali semula gitu Ustaz ya. Iya. Oke, Ustaz terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Ustaz ya. Terima kasih banyak. Ulun mohon maaf merepotkan nih ya Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga lain kali kita bisa ketemu tatap muka Ustaz ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.